Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kasus yang akan aku ceritakan kali ini kembali melibatkan amarah, cinta, dan sakit hati serta obsesi, hingga akhirnya menyebabkan kesengsaraan untuk orang lain. Udah pada penasaran? Yuk kita langsung ke ceritanya. Kisah ini terjadi di kota Cianjur, Jawa Barat, tepatnya pada tanggal 1 Mei 2021, di mana seorang gadis cantik dan penuh semangat yang bernama Indah Daniarti berusia 22 tahun dibakar oleh kekasihnya sendiri yang bernama Dede Iskandar usia 32 tahun. Mereka berdua baru kenal 2 bulan yang lalu sejak tanggal 12 April 2021, dan menurut Dede, mereka berencana akan menikah setelah Lebaran nanti. Selama 2 bulan terakhir, ayah Indah yang bernama Ius melihat Dede sebagai sosok laki-laki yang baik dan rajin sholat ketika mengunjungi Indah di rumahnya. Bahkan, Dede suka mencium tangan Ius saat hendak pulang. Ius baru 2 kali bertemu dengan Dede, dan dia sempat menanyakan siapa laki-laki tersebut kepada Indah. Namun sang anak Indah hanya mengatakan bahwa Dede hanya seorang teman. Ius yang sehari-hari bekerja sebagai pekerja di tambak udang ini benar-benar tidak menyangka dan menyesali karena membiarkan putri sulungnya didekati oleh laki-laki yang rupanya berhati kejam. Ius mengatakan bahwa sang putri Indah setelah lulus dari SMA banyak menghabiskan waktunya di rumah. Akan tetapi, Indah sangat rajin dan sigap saat sesekali ditawari pekerjaan oleh temannya. Indah mempunyai keinginan agar adik-adiknya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi darinya, hingga Indah sangat giat bekerja saat ada tawaran pekerjaan. Sementara Dede sendiri berasal dari Kecamatan Cidaun, Cianjur, Jawa Barat. Rupanya, Dede adalah seorang residivis. Dia sudah pernah masuk penjara 2 kali karena kasus pembunuhan di Jakarta Utara tahun 2008 dan divonis 12 tahun penjara. Namun keluar lebih awal karena sebuah remisi. Untuk yang belum tahu, remisi adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menurut pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia. Setelah berhasil bebas, Dede kembali melakukan tindakan kriminal pencurian pada tahun 2016 dan dia dihukum selama 2 tahun. Setelah bebas dari hukuman pencurian 2 tahun, dia pun berkenalan dengan Indah. Dan sepertinya Indah beserta keluarganya tidak mengetahui masa lalu kelam yang dimiliki oleh Dede. Beberapa kali bertemu, Indah dan Dede kerap kali bertengkar, dan semua karena kecemburuan Dede. Dede mengaku melihat percakapan Indah dengan pria lain di pesan singkat WhatsApp, dan dia menuduhnya telah berselingkuh. Saat itu, dia sangat marah dan sakit hati terhadap Indah. Lalu keesokan harinya pada tanggal 1 Mei 2021, sekitar jam 17.30 sore, mereka berdua kembali bertemu di tempat sepi. Keduanya terlihat tengah cekcok, karena Indah merasa tidak pernah melakukan perselingkuhan. Saat itu, Indah hanya berdua dengan Dede di tempat sepi yang jauh dari pemukiman warga. Saat kembali beradu mulut dengan permasalahan yang sama, Dede masih merasa Indah telah berselingkuh. Dengan penuh amarah dan sakit hati karena merasa dikhianati, Dede kemudian mengambil bensin yang sudah disiapkannya. Dia menyuruh seorang anak laki-laki untuk membelinya dan membawanya ke lokasi pertemuannya dengan Indah. Saat itu, Dede yang telah dikuasai oleh emosi dan juga gelap mata langsung menyiramkan bensin ke arah Indah. Indah sempat berusaha menghindar dan yang terkena adalah area punggungnya. Namun dengan cepat, Dede menyalakan korek dan melemparnya ke arah Indah. Seketika itu, tubuh Indah langsung terbakar dengan sangat hebat. Indah berteriak-teriak kesakitan dan kepanasan. Seketika itu, Dede tersadar mendengar teriakan Indah dan berusaha memadamkan api yang membakar tubuh Indah. Akan tetapi, dia malah ikut terbakar di bagian wajah, tangan, dan betis. Karena tidak tahan, dia meninggalkan Indah seorang diri yang sedang terbakar
dan segera kabur dari tempat tersebut. Dia bersembunyi selama 8 hari di dalam hutan Ciwidey. Warganet dikejutkan oleh status yang diunggah oleh Dede di Facebook usai melakukan aksi kejinya. Masyarakat Cianjur hingga warganet pun menyebut tingkah dan perilaku Dede layaknya seorang psikopat. Hal ini terlihat dari postingan-postingan Facebook milik Dede. Di sana begitu jelas memperlihatkan perilaku sadis yang dilakukannya kepada Indah. Dalam salah satu postingannya, Dede mengaku perbuatannya tersebut merupakan bentuk cinta mati dirinya terhadap Indah. Bahkan dalam beberapa unggahan, ia juga terlihat mengancam siapa saja yang mengganggu hubungannya bersama Indah. Sementara Indah, setelah kejadian pembakaran itu, dia segera dibawa ke puskesmas terdekat. Tapi karena luka bakarnya yang begitu parah, dia dirujuk ke Rumah Sakit RSHS Kota Bandung. Kepala Bidang Pelayanan Medik RSHS, Zulfa Yanti mengatakan, pasien datang ke RSHS pada tanggal 2 Mei pukul 12:30 malam. Indah dirujuk dari Puskesmas Cidaun dengan keluhan luka bakar pada daerah wajah, leher, dada, perut, dan kedua tangan, serta kedua paha dengan total luka bakar 60%. Indah juga mengalami trauma inhalasi yang menyebabkan kerusakan yang cukup luas pada paru-parunya. Pihak rumah sakit pun telah berupaya semaksimal mungkin untuk menstabilkan kondisi Indah dengan terapi cairan pendukung hemodinamik dan memasang ventilator untuk pendukung pernafasannya. Sementara itu, sang ayah Ius mendengar kabar tentang sang anak. Ayahnya bergegas datang ke ruang ICU. Air matanya membanjiri wajahnya. Sungguh sakit melihat kondisi sang anak yang penuh dengan luka bakar. Dan untuk bernafas pun, Indah harus berjuang sangat keras. Belum lagi, biaya yang harus dikeluarkan untuk operasi Indah yang tidak mungkin hanya dilakukan satu kali. Sementara gajinya yang bekerja di tambak udang hanya cukup untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Sang ayah terlihat sangat sedih di samping Indah yang sedang dirawat. Terlebih ketika dokter mengatakan bahwa Indah terancam mengalami kebutaan dan kelumpuhan. Pada hari ke-7, kondisi Indah semakin memburuk. Lalu pada tanggal 10 Mei sekitar jam 23.00, Indah mengalami penurunan detak jantung. Tepat pada jam 23.46 waktu Indonesia Barat, jantung Indah berhenti berdenyut dan dia dinyatakan meninggal setelah 9 hari dirawat. Pada malam meninggalnya Indah, Dede ditangkap di persembunyiannya di hutan Ciwidey. Begitu mengetahui kabar meninggalnya Indah, dia menangis terseduh-seduh dan menyesali perbuatannya. Kini, Dede terancam pasal berlapis, yakni pembunuhan berencana dan terancam hukuman seumur hidupnya. Sementara Indah telah dimakamkan di TPU Kecamatan Cianjur dengan dihadiri oleh kerabat dan teman-temannya. Itulah kisah kita hari ini. Semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran tentang bagaimana menjaga emosi, menjaga hubungan agar selalu sehat, dan mengingat bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain. Pikirkanlah akan ada keluarga yang bersedih karena kehilangan putra dan putri kesayangannya. Mari kita doakan agar Indah dapat beristirahat dengan tenang dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Sampai jumpa di video Mochi Hitam selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan bye-bye.